ambil yang positif, buang yang negatif, jangan sampai di skip. Nah, buat teman-teman semuanya, seluruh P3K paruh waktu di Indonesia, ini ya, Ketua Umum Persatuan P3K Paruh Waktu Indonesia, Heru Gama Yuda, itu mengatakan pihaknya sudah mengagendakan beraudit dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terkait itu, Kemenpan RB dan BKN bahas kepastian nasib P3K paruh waktu. Jadi buat teman-temanku semuanya, ikuti video ini sampai habis. Jangan sampai di skip, ambil yang positif, buang yang negatif. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Jadi gini ya teman-teman, terkait Kemenpan RB dan BKN bahas kepastian nasib P3K paruh waktu. Terkait itu semuanya, P3K paruh waktu terus berjuang untuk mendapatkan kepastian status dan masa depan anggota. Jadi, menurut Ketua Umum Persatuan P3K Paruh Waktu Indonesia, Heru Gama Yuda, itu pihaknya sudah diagendakan beraudensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN pada hari Rabu April 2025 ya, pada hari Rabu tanggal 22 April 2026. Terus terkait audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyampaikan aspirasi tujuan anggota P3K paruh waktu di berbagai daerah yang hingga kini menunggu kepastian regulasi terkait perihal status menjadi P3K penuh waktu, kata Heru Gunawan Yuda Selasa 21 April 2026. Heru menjelaskan terdapat 3 agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu yang pertama, mendorong percepatan penerbitan dasar hukum yang jelas dan tegas sebagai payung regulasi peralihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Terus yang kedua, yaitu meminta kejelasan mengenai kriteria, tahapan, serta mekanisme pengangkatan agar pelaksanaan di pemerintah daerah tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakseragaman kebijakan. Terus yang ketiga, yang terakhir,
membahas skema penganggaran atas perubahan status pegawai tersebut agar dapat selaras dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30%. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Jadi, menurut Heru, kepastian regulasi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut status pegawai, kesejahteraan pegawai, serta perencanaan anggaran di daerah. Nah, para anggota membutuhkan kepastian arah kebijakan agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin tanggal 20 April 2026. Nah, Heru menambahkan P3K paruh waktu selama ini telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Jadi yang turut mendukung pelayanan publik di berbagai sektor dan menjalankan program prioritas pemerintahan. Nah, dia berharap hasil audiensi dapat mendorong lahirnya regulasi teknis yang aplikatif sehingga pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memproses peralihan status para anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Persatuan P3K Paruh Waktu Indonesia juga memastikan hasil audiensi nantinya akan disampaikan kepada seluruh anggota sebagai bentuk transparansi perjuangan organisasi.